Tuhan di dalamnya. Baik, teman-teman, sebelum kita eh, apa, belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya undang untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau mengasihi kami tanpa batas. Dan Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami, walaupun kami bukanlah manusia yang layak untuk dikasihi. Tapi Tuhan menunjukkan dan berkorban untuk kami. Kiranya melalui pelajaran pada malam hari ini kami di recall kembali, diingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan kami bisa mengasihi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tadi Sis Helen bilang tidak peduli ya, masih bukan tidak peduli. Artinya jumlah di Zoom ini tidak membatasi jumlah kasih Tuhan yang kita akan dengarkan melalui pelajaran pada malam hari ini. Dan saya katakan itu amin ya. Nah, pelajaran pada malam hari ini sebenarnya adalah pelajaran yang sangat praktis ya. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat eh, bisa kita lakukan tadi ya. Sebenarnya tadi yang dibacakan oleh Sis Helen itu adalah sesuatu yang menjadi kesimpulan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya hanya eh, penjabaran saja, tapi intinya teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah tidak pernah membosankan atau tidak pernah membuat kita jenuh ya. Dia selalu memberikan kita insight yang baru. Walaupun mungkin kita udah pernah dengar. Baik, saya akan mulai dengan uh, satu ini ya, satu bagian ini. Cinta bertepuk sebelah tangan ini. Kalau teman-teman mungkin nonton sinetron atau mungkin film India atau mungkin Korea ya, drama Korea ini sering banget ya cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi mungkin yang cowoknya senang, ceweknya nggak senang atau sebaliknya gitu. Kira-kira kalau saya tanya teman-teman mungkin karena di layar saya yang kelihatan itu sis Helen di awal ya mungkin karena dia MC-nya malam hari ini. Sis Helen, eh, kalau boleh kulik-kulik, apakah pernah ada dalam keadaan cinta bertepuk sebelah tangan? Ini membongkar rahasia ini Pernah ya. sih sama. Pernah ya. Thank you Sis Helen atas kejujurannya. Oke, kalau pertanyaan yang sama diberikan ke ya saya juga pernah mengalami ini gitu ya. Dan ini tidak menyenangkan ya. Mungkin kita kita yang kita senang sama orang tertentu, tapi orang itu nggak senang sama kita atau sebaliknya ya. Dan itu membuat kita eh, mungkin ya kayak stres atau mungkin kita juga nggak mood gitu ya kalau zaman sekarang itu. Atau mungkin ada juga yang sampai melakukan hal-hal yang ekstrim juga ya kalau cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Semoga kalaupun ada di grup kita malam hari ini mereka sudah bisa ini ya, sudah bisa recover ya, sudah mereka menemukan jalan keluar dari hal ini. Tapi ya ini yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita mungkin. Nah, pada malam hari ini kurang guys, bentar ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda pernah mengasihi seseorang? Jawabannya saya yakin pasti pernah. Kita di dalam hidup kita pasti pernah mengasihi seseorang. Kasih ini tidak terbatas ketika kita senang sama orang. Itu sebenarnya hanya eh, hanya dasar yang paling awal ya. Kalau mengasihi ini lebih kepada kita benar-benar mungkin kalau kita nggak punya seseorang yang istimewa di keluarga kita juga kita pasti pernah mengasihi ya. Mungkin orang tua kita atau mungkin eh, kalau saya karena saya guru mungkin murid-murid saya kasihi mereka. Tapi memang pasti di dalam hidup kita pasti pernah mengasihi seseorang karena memang kita diciptakan oleh Allah di mana Allah itu adalah kasih dan kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu adalah kasih. Jadi pasti kita itu memiliki atau pernah mengasihi seseorang.
Tetapi banyak kala di mana kita mungkin ya ada seseorang yang senang sama sis Dita misalkan. Saya seneng loh sama kamu misalkan gitu ya. Ini ceritanya begitu ya. Terus pasti sis Dita pikir, hmm, oke. Terus apa buktinya? Biasanya cewek-cewek itu butuh bukti ya. Apa sih buktinya gitu? Dia pernah bikin apa gitu. Jadi biasanya kalau kita mengasihi seseorang itu biasanya kita menunjukkan satu satu apa ya? Satu satu bentuk kasih. Mungkin kita ada service yang kita lakukan atau mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang membuktikan kita mengasihi ya. Saya ingat kalau mama saya itu dia kalau salah satu kasihnya itu adalah dengan memasak. Ya, jadi dia pasti memasak yang enak. Lalu dia pasti bilang, ayo makan, makan, makan. Padahal mungkin kita lagi diet ya. Atau ada hal-hal yang mungkin dia lakukan yang oke, itu kita tahu itu adalah bukti dari kasihnya ya. Tapi biasanya orang-orang itu kalau mereka mengasihi seseorang mereka akan melakukan sesuatu atau mungkin kalau ada orang bilang sama kita, oke aku mengasihi kamu pasti kita minta bukti ya atau ada satu hal yang membedakan dia dengan orang lain gitu ya. Nah, di dalam buku Roma sebenarnya malam hari ini kita akan belajar satu judul yang judulnya itu adalah A Life of Love gitu ya. Jadi dalam bahasa terjemahan bebasnya adalah sebuah kehidupan yang berdasarkan kasih atau di dalam kasih lah. Itu terjemahan bebasnya ya, teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa bukti sebuah kehidupan dari kasih? Kalau kita katakan bahwa hidup kita adalah hidup yang kita jalani berdasarkan kasih, apa sih sebenarnya yang membuktikan? Apa apa buktinya gitu ya? Nah, sebenarnya ketika nanti kita belajar buku Roma, sekarang kita ada di bagian ke-12, ini Rasul Paulus itu menjelaskan kepada kita sebenarnya bagaimana hebatnya dan begitu dahsyatnya kasih Tuhan yang dimanifestasikan melalui pengorbanan Yesus Kristus, yang kita lihat melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, teman-teman kita mengerti ya. Ini sebenarnya buku Roma ini adalah buku yang dasar Kristen sebenarnya, dasar pengajaran Kristen. Dan saya pikir Paulus menjelaskan dengan begitu baik ya. Dia bilang seperti ini. Kalau kita baca tulisan Paulus, dia selalu bilang bahwa dia selalu akan katakan bahwa kita itu adalah manusia yang sudah mati dan kita itu tidak memiliki kasih sejak kita hidup atau jatuh ke dalam dosa. Tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, maka akhirnya kita bisa mengasihi gitu ya. Jadi bukti dari seseorang itu hidup di dalam Kristus adalah ketika dia bisa mengasihi ya. Itu yang harus kita pahami dari bagian ini. Nah, di Roma 12 ayat 1 ini adalah salah satu tulisan Rasul Paulus yang dinyatakan seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, ada satu kata yang diberikan oleh Rasul Paulus yang memberikan kepada kita nasihat. Kalau memang kamu mengasihi Tuhan, maka dia bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu persembahan yang hidup? Yang kudus. Ya, sudah hidup itu harus kudus lagi. Lalu kata selanjutnya adalah berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman kita mengerti ya, bahwa ketika kita mengatakan bahwa oke, hidup saya adalah hidup yang berdasarkan kasih, maka apa buktinya? Maka kita mempersembahkan tubuhmu, ya berarti tubuh kita. Ya, tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ya. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, apa sih ibadah yang sejati itu? Ya, tubuh kita ini sebenarnya kita serahkan kepada Yesus Kristus atau kepada Allah ya. Di dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus menjelaskan kembali ya,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Intinya, di dalam Roma 12 ayat 2 ini adalah pembaharuan budimu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuktikan bahwa kita hidup di dalam Yesus, maka otomatis hidup kita itu adalah hidup yang berdasarkan kasih. Apa buktinya adalah kita itu eh, melakukan pembaharuan budi, ya. Pembaharuan budi itu artinya kita memiliki satu, jadi pembaharuan budi itu nggak langsung tiba-tiba ya teman-teman. Dia ada prosesnya. Dan kalau kita baca selanjutnya ya di ayat 2 ini kita mengerti bahwa sebenarnya Rasul Paulus bilang kamu harus bijaksana, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang berkenan dan yang sempurna ya. Jadi apa yang baik. Jadi kita bisa membedakan ini kalau kita memiliki kebijaksanaan dan kita tahu kebijaksanaan itu hanya berasal dari Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan kepada Allah ketika Tuhan memberikan itu kepada kita. Jadi secara manusia kita itu mati. Kita bahkan tidak mengenali siapa diri kita sendiri. Kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa mengenali hal yang baik dan berkenan itu ketika Allah memberikan kepada kita pengertian itu, kebijaksanaan itu, atau budi kita diperbarui oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kalau kita baca di Ibrani 9 ayat 22, kita mengerti ya bahwa sebenarnya zaman dulu itu setiap persembahan itu. Jadi kalau kita mau tahu bahwa seseorang itu mengasihi ya, bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama, kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita, jadi setiap hukum, kalau kita mau mengatakan, oke, saya mau diampuni dosanya atau apa, saya mau mendapatkan berkat dan lain sebagainya, maka pasti kita itu harus ada penumpahan darah. Itu makanya pada zaman Israel ya, kalau kita belajar lebih lanjut lagi di buku Perjanjian Lama, kita tahu ya bahwa dulu pada zaman dulu bangsa Israel itu ketika ada bulan-bulan tertentu mereka harus ke Israel dan mereka harus mengorbankan binatang atau binatang sesuai dengan yang kemampuan mereka untuk dipersembahkan dan itu darahnya nanti dipercikkan ya. Itu menandakan bahwa setiap pengampunan itu atau setiap kita mau membuktikan bahwa kita mengasihi Kristus atau dalam hal ini Allah, kita harus ada pengorbanan dan pengorbanan itu bukan hanya pengorbanan sederhana ya, tapi itu pengorbanan yang mengorbankan di dalamnya itu ada darah gitu ya. Harus ada darah. Jadi kita mengerti ada pertumpahan darah, baru ada pengampunan. Itu kita paham di Ibrani 9 ayat 22. Jadi, tapi kalau kita baca kembali di sini ya, tadi Rasul Paulus bilang jadikanlah tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup. Ini kayak dua hal yang berkontradiksi. Kita tahu bahwa kalau kita mau ada pengampunan, maka kita harus menumpahkan darah. Kalau kita menumpahkan darah berarti ada kematian. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa, oke, kalau kamu mau hidup di dalam kasih, maka kamu harus mengorbankan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Rasul Paulus bilang yang hidup, kalau di Ibrani 9 ayat 22 atau di Perjanjian Lama dikatakan bahwa setiap pengampunan itu harus ada pertumpahan darah. Nah, kita belajar lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, ada satu komponen yang kita harus mengerti ya. Jadi di dalam Rasul Paulus ini mengatakan seperti ini kepada kita. Untuk menjadikan hidup kita itu atau tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, maka kita harus mengerti dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Orang-orang yang tidak mengerti siapa dirinya, itu mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa eh, mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Jadi ini eh, apa ya? Ini satu pengertian yang cukup memberikan pengertian baru buat saya, insight yang baru ya. Nah, mungkin
Ini adalah pertanyaan buat kita semuanya. Apa yang akan kita lakukan untuk membuktikan kasih kita kepada Allah? Nah, mungkin banyak hal yang akan menjadi jawaban. Nanti mungkin kita juga bisa diskusikan bagian ini. Tetapi untuk kita bisa mengasihi Allah dan menjadi persembahan yang hidup buat Allah, kita harus mengerti dulu siapa diri kita. Ketika kita tidak mengerti siapa diri kita, maka kita tidak akan bisa membuat diri kita menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Nah, di dalam Roma 12 ayat 3, apakah boleh Sis Helen membacakan, bantu? Roma 12 ayat Ayat 3, 3. Ya. berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Thank you, Sis Helen. Di dalam Roma 12 ayat 3, Rasul Paulus ini jelas bilang kita. Saya highlight di sini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Teman-teman, ini bukan berarti kita tidak bisa memiliki critical thinking ya. Artinya kita tidak bisa kritis, bukan itu maksudnya. Tapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup di dalam kasih itu, satu kehidupan di dalam kasih itu adalah kita pernah nggak teman-teman melihat orang sering memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari dirinya sehingga dia jadi salah arah atau dia jadi sombong gitu, dia menganggap dirinya pintar gitu ya, yang makanya dikatakan yang patut kamu pikirkan. Kalau kita mengenali diri kita, maka kita bisa mengerti hal-hal mana yang patut kita pikirkan. Jadi kita tidak akan stres. Banyak orang yang stres dan hidupnya itu tidak bisa hidup di dalam kasih ketika dia memikirkan hal-hal yang seharusnya dia tidak perlu pikirkan. Dan ini dibutuhkan untuk kita bisa menguasai diri. Jadi satu bukti yang kita lihat bahwa orang-orang itu adalah orang yang hidup di dalam kasih, itu adalah orang-orang yang bisa menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi orang-orang yang tidak bisa menguasai diri itu pasti sulit ya. Mereka tuh sebenarnya tidak hidup di dalam kasih. Lalu kalau kita baca kembali di dalam Roma 12 ayat 14 dan ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Di ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Teman-teman pernah nggak lihat satu satu mungkin satu rumah ya, mungkin atau adalah lukisan misalkan, semua warnanya sama atau bentuknya sama, itu pasti nggak indah. Tapi kalau kita lihat mozaik, itu bentuknya beda-beda, tapi akhirnya jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 3, 4, dan 5, sebenarnya ini adalah satu hal, ada beberapa kata kunci yang kita belajar. Yang pertama adalah kalau hidup kita mau hidup yang penuh dalam kasih atau hidup yang ya di dalam kasih, maka yang pertama kita bisa menguasai diri. Yang kedua adalah di ayat 12 Roma 12 ayat 4 sampai 5 kita mengerti adalah bahwa kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Salah satu kenapa kita sulit hidup di dalam kasih adalah ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, kadang kita, wah, jadinya akhirnya kita iri. Iri itu tidak akan mungkin membuat hidup kita dalam kasih. Oke? Jadi ini adalah konsep yang pertama yang kita sudah pelajari ya. Di ayat 6 dikatakan, ini masih Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat 6 dan 7 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus bersyukur atas perbedaan. Ya, jadi kadang-kadang
Kenapa orang tidak bisa hidup di dalam kasih ketika dia tidak bersyukur atas perbedaan? Kita beranggapan bahwa oke harus sama. Kamu harus pendapatnya sama dengan saya atau misalkan ya kita harus menganggapan orang lain itu sama dengan kita. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dan kita harus bersyukur dengan perbedaan itu. Kebayang ya kalau semuanya orang di dunia ini adalah orang yang hanya bisa menghasilkan apa ya? Misalkan semua guru gitu. Terus siapa yang mau jadi dokter atau hal yang lain ya. Jadi kita harus bersyukur atas perbedaan itu. Itu adalah kunci kedua di mana kita hidup di dalam kasih ya. Ayat 8 Roma 12 ayat 8 dikatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ini masih Roma 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di bagian ini, Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita kunci selanjutnya yaitu mengasihi itu adalah komitmen. Jadi kalau kita perhatikan tadi itu di bait 9, 10, dan 11, ya kalau kita mau mengasihi orang enggak pura-pura ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi sebenarnya memang ini bukan hidup di dalam kasih ini bukan sesuatu yang gampang kita lakukan. Ini sulit sekali teman-teman. Ini gampang dibicarakan tapi sulit untuk dilakukan. Dan dikatakan ini saling mendahului ya, janganlah kendor kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan gitu ya. Jadi ini adalah satu komitmen. Jadi mengasihi itu untuk kita bisa hidup di dalam hidup kita ada di dalam kasih, yaitu itu komitmen ya. Jadi itu bukan perasaan sentimen ya. Jadi orang berpikir bahwa mengasihi itu adalah perasaan sentimental gitu ya. Aduh ini, aduh enggak. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya kepada mungkin teman-teman yang sudah menikah di sini, mungkin ya kasmarannya itu cuman di tahun pertama kedua sisanya itu mungkin sudah berubah ya udah lebih kepada komitmen aja memang kita udah komit untuk mengasihi dia walaupun banyak kekurangannya mungkin kita banyak hal yang kita nggak puas dengan orang tersebut ya mungkin kalau saya tanya si Selen atau siapa di Bro Hanafi ya mungkin banyak hal yang kalau di list down gitu ya aduh kok kayak nggak menyenangkan tapi memilih untuk tetap mengasihi orang itu komitmen jadi memang hidup di dalam kasih itu pun itu komitmen ya teman-teman. Jadi itu bukan perasaan yang timbul tenggelam enggak. Itu komitmen. Rasul Paulus menyatakan itu bukan saya yang katakan ya teman-teman. Di Roma 12 ayat 12 bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, kita mengerti ya di ayat 12, 13 ini jelas. Ini sebenarnya nggak perlu lagi saya jelasin. Tapi inilah kunci yang diberikan oleh Rasul Paulus ya. Dia tahu bahwa di dalam hidup kita di dunia ini, hidup dalam kasih itu nggak gampang. Ya, karena kita banyak mengalami tantangan. Itu makanya kita di dalam hidup kita yang sulit pun, kita tidak boleh menganiaya ya. Malah dan kita tidak boleh mengutuk gitu. Walaupun mungkin orang-orang jahat kepada kita gitu ya. Nah, kita belajar dari ayat 12, 13 dan 14 kita belajar bahwa kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesianya dikatakan baik
Ya, tapi sebenarnya kalau kita balik ke bahasa aslinya itu disebut dengan good deeds. Jadi itu adalah artinya bukan hanya baik, tetapi itu harus mendatangkan berkat kepada orang lain ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu tujuannya untuk mendatangkan berkat. Kadang-kadang mungkin ada kesulitan ya, maksudnya orang-orang berpikir antara oke gitu, kita apa ya membiarkan seenak-enaknya, bukan itu maksudnya Rasul Paulus ya. Tetapi kita juga harus benar-benar melihat apakah kita melakukan itu dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar atau tidak gitu ya. Nah, kita mengerti dari bagian ini, kita harus berdoa dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kunci keempat yang kita belajar kalau kita mau hidup di dalam hidup kita di dalam kasih adalah berdoa ya, berdoa dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ini sulit ya teman-teman. Kalau kalau kita udah kesal sama orang, duh biarin aja dah gitu ya. Kalau orang Bali ngomongnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kita berdoa karena saya yakin dan percaya teman-teman pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering juga kesal sama orang ya. Atau mungkin kita udah kadang-kadang kita udah apa ya, mungkin kita berpikir bahwa kita udah melakukan hal yang benar tapi masih salah aja gitu. Atau mungkin dia memang melakukan kejahatan kepada kita gitu. Tapi katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi mendoakan. Ini susah banget ya teman-teman. Saya juga bergumul di sini gitu untuk bisa melakukan kadang-kadang harus mengontrol diri untuk bisa melakukan ini gitu ya. Kadang-kadang juga kita nggak sabaran sama orang gitu ya. Atau mungkin kita nggak sabaran sama diri kita sendiri juga ya. Oke, yang ke-18 sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di ayat 19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ku di sini besar ya teman-teman, itu berarti hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan ya film-film Hollywood itu isinya itu revenge, pembalasan-pembalasan. Tuhan bilang, itu bukan hak kamu untuk membalas, itu bagian saya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin ada juga orang-orang yang jahat sama kita ya. Tapi Tuhan kasih tahu jangan membalas itu ya. Karena ketika kita membalas, kita cenderung untuk jatuh di dalam dosa ya. Jadi ada dua hal yang kita belajar di sini, berdamai ya. Kita berdamai dengan setiap orang. Itulah kunci kelima untuk kita hidup. Hidup kita itu bisa di dalam kasih. Bagian yang terakhir di 20 dikatakan, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jadi teman-teman, kalau memang orang jahat sama kita, terus kita melakukan kebaikan, ya pasti dia juga apa ya, nggak enak juga gitu ya. Jadi menumpuk bara ini artinya ketika kita membalas dengan kebaikan, dia pasti juga ada hal yang dia akan, wah ini orang gitu ya, orang ini saya udah jahatin tapi dia melakukan kebaikan gitu ya. Jadi dia pasti juga berefleksi ya dan melihat itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang ayat 21 saya highlight teman-temannya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Teman-teman, kalau boleh jujur ini sulit banget. Ya, kita sering kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita itu dengan kedirian kita, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Tapi ketika Kristus sudah menebus kita, maka kita dimampukan untuk melakukan kebaikan. Orang yang bisa kita lihat bisa melakukan ini, yang hidupnya dia menjalani hidup yang di dalam kasih itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Dan dialah yang memberikan contoh kepada kita ya. Ketika dia di dunia ini, dia tidak pernah melakukan hal-hal itu untuk dirinya sendiri ya. Tetapi dia selalu melakukan untuk kebaikan orang lain. Dia selalu sedemikian rupa, dia selalu eh, menolong berbaik hati.
Bahkan ketika orang-orang Farisi itu ingin menjatuhkan dia, ya dia bisa membalas dengan kebaikannya dan kata-katanya juga tidak melukai gitu ya. Beda ya, kerajaan Kristus itu beda dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita lihat ya, mereka itu mengontrol gitu ya, mengontrol. Kalau kalau misalkan kita lihat orang, oke, supaya aku memberikan ini kepada kamu, kamu harus bisa saya kontrol. Tapi kalau Allah, Kristus, Yesus Kristus itu ketika dia mengasihi kita, dia memberikan kebebasan untuk kita memilih. Jadi ada perbedaan yang sangat besar di situ ya. Dan kita tahu ya teman-teman, kalau ada orang bilang, oke, saya kasih lo sama si Sphere misalkan, tapi dia mengontrol segala sesuatu. Mungkin kita juga harus berpikir, ini beneran kasih atau enggak ya? Atau dia cuman eh, pengen menguasai ya? Jadi kita juga harus pikir. Dan demikian juga teman-temannya, ketika kita mau kasih kepada orang lain, kita juga memberikan kepada mereka kebebasan ya untuk memilih, tidak memaksa ya. Kasih Tuhan itu nggak pernah memaksa ya teman-teman. Kita mau seperti apapun, kasih Tuhan kepada kita tetap sama ya. Baik, teman-teman, itu adalah pelajaran kita pada malam hari ini dari Roma 12. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar. Karena memang ketika kita baca Roma 12 ini, sebenarnya itu semua sudah jelas. Tapi lebih kepada banyak refleksi pribadi. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman, ini adalah ada 3 pertanyaan yang saya tinggalkan buat kita mungkin untuk kita refleksi. Yang pertama, apakah Anda pernah berkorban untuk orang yang Anda kasihi? Pasti jawabannya pernah ya, tapi pengorbanan seperti apa yang kita lakukan? Yang kedua, mengapa begitu sulit bagi manusia mengasihi orang yang dibencinya? Ini sulit banget, kayak nggak mungkin gitu ya. Mengapa mengasihi itu perlu bukti gitu ya? Atau mungkin teman-teman pernah nggak teman-teman orang lain melakukan kejahatan tapi teman-teman melakukan kebaikan? Bagaimana perasaan teman-teman? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi yang mungkin saya berikan kepada kita semua untuk kita renungkan atau mungkin untuk kita diskusikan. Itu pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.